Renungan Dafar Yahweh Elohim dalam ibadah Syabat Your Ministry tanggal 15 Agustus 2026. Satan, iblis menghalangi mempelai kudusnya untuk dirapture. Terima kasih Bapak Yahweh berbicara kepada kami mempelai-mempelai kudusmu Adonai Somasya siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Somasya Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua Hamasya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk mempelai-mempelai Adonai Somasya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom bagi kita semua mempelai-mempelai Adonai Somasya yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur karena kita selalu dapat beribadah di hari Sabat. Sebagaimana yang saya sampaikan, Sabat artinya Sin Bet Tau dalam bahasa Ibrani, artinya perjanjian kembali ke rumah Bapak Yahweh. Ya, saat ini belum digenapi ya, karena Sabat yang kita lakukan sekarang adalah perjanjian ke rumah Bapak Yahweh, yaitu di baitnya atau di tempat ibadah. Nanti penggenapannya adalah kita kembali ke rumah Bapak Yahweh di Yerusalem baru. Setelah bumi pertama ini dan langit pertama hilang lenyap, diganti dengan bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Itulah penggenapan Sabat. Ya, jadi satu-satunya hari yang ada perjanjian kembali ke rumah Bapa Yahweh itu hanya di hari Sabat. Hari-hari yang lain ya seperti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tidak ada perjanjian kembali ke rumah Bapa Yahweh. Ya, itu hanya sebatas misalnya hari Minggu itu disebut dengan Rishon, hari pertama. Ya, hari Senin, Seni, Selisi, Revi'i, Kamisi, dan juga Sisi. Yaitu hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Itu arti hari-hari yang lain ya. Hanya hari Sabat yang memiliki perjanjian kembali ke rumah Bapa Yahweh. Sabat itu penyempurnaannya nanti di Yerusalem baru. Sebagaimana juga yang saya sampaikan, Torah itu adalah perjanjian darah Elohim. Ya, jadi kalau orang yang menganggap Torah sudah dibatalkan, ya, itu salah besar. Torah digenapi sempurna sampai kita perjanjian darahnya sempurna, yaitu kita orang-orang pilihannya, mempelai-mempelai kudusnya akan kembali ke rumah Bapa Yahweh Elohim di Samaim, di surga. Itulah penggenapan sempurna dari Torah. Makanya Adonai Yeshua Masya mengatakan, aku datang bukan untuk membatalkan Torah dan kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Sampai langit dan bumi berlalu, tidak ada satu titik, satu iota, satu karya pun yang hilang dari Torah. Ya, ini yang harus kita ingat ya. Jadi Torah itu belum batal ya. Sampai istilahnya bumi ini tidak ada lagi ya. Langit yang kita lihat ini tidak ada lagi ya. Termasuk juga galaksi-galaksi ya. Tata surya kita ini akan hilang lenyap nantinya ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, langit yang kita lihat yang tidak terbatas ini masih langit pertama ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana yang namanya langit ketiga. Kalau di dalam kitab suci, Samaim itu tempatnya nanti kita itu ada di langit ketiga ya. Itulah surga ya. Dan satu hal yang harus saya sampaikan, yang namanya alam roh itu alam kematian, tempat berkumpulnya roh-roh orang mati. Alam roh itu hanya sebatas dunia ini ya. Di luar dunia ini tidak ada roh-roh orang mati gentayangan ya, apalagi sampai ke planet Mars, sampai keluar dari galaksi kita. Tidak ada roh orang mati sampai jalan-jalan ke sana, tidak ada ya. Dan satu hal yang saya sampaikan juga ya,
Samain, surga itu letaknya bukan di alam roh. Ya, ini harus kita pahami ya. Tetapi itulah namanya manusia ya, lebih percaya dengan orang-orang yang mengatakan Samain itu ada di alam roh ya. Memang betul Bapa Yahweh itu adalah roh, Ruah Yahweh Elohim ya. Tetapi dia bukan roh seperti roh orang-orang mati, bukan ya. Ya, alam roh yang dimaksud adalah itulah yang disebut dengan alam supranatural, alam gaib ya. Itulah alam kematian ya, dan nanti akan dibawa ke alam maut. Itulah yang sering disebut orang neraka atau Sheol bahasa Ibrani-nya ya. Dan neraka atau Sheol itu adalah sarangnya Satan, sarangnya iblis, bukan tempat penghakiman. Ya, jadi kalau orang yang mati masuk ke neraka, itu berarti dia masuk ke rumah tuannya, ke rumahnya si iblis, ke rumahnya si Satan. Nanti setelah hari penghakiman akan dilempar ke lautan api. Disitulah kematian kekal selama-lamanya. Ya, ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu, mempelai Adonai Semasia mau mendengarkannya ya. Itu awal dari ini kita ya. Kita akan mendengarkan dulu visi misi dari pelayan kita YH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan ya, YH Ministry memiliki visi, tujuan ya, adalah untuk masuk ke surga, masuk ke Samain tanpa mengalami kematian ya. Artinya kita ini hidup-hidup diangkat ke surga ya, hidup-hidup tidak mengalami kematian. Ya, tidak ada orang-orang yang kepercayaan-kepercayaan lain yang mengerti masalah ini, tidak ada ya, karena mereka adalah bukan orang-orang yang diutus ya. Jadi artinya supaya kita mengerti ya, kita memiliki tujuan untuk masuk ke surga, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian, dan nanti tubuh kita di awan-awan kemuliaannya diubah menjadi tubuh kekal ya. Jadi kita tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Bahkan nanti ketika tubuh kita diubah, tubuh kita ini seperti malaikat ya, muda, gagah, bercahaya ya, dan kita akan hidup selama-lamanya. Dan nanti ya, orang-orang yang di rapture itu tadi yang diangkat hidup-hidup disebut rapture atau lakah ya. Lakah dalam bahasa Ibrani artinya melihat Elohim bersama-sama dengan orang-orang kudusnya di langit. Itu arti lakah ya. Jadi nanti kita ini yang di rapture akan duduk di 12 tahta di kerajaannya ya, di surga, yaitu di Yerusalem baru. Nanti akan menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan menghakimi para malaikat ya. Jadi saat ini belum ada manusia yang duduk di tahta. Nanti pada saat rapture, pada saat pengangkatan, dan juga orang-orang yang diangkat nanti akan memimpin di kerajaan 1000 tahun ya. Jadi nanti ada dua bagian ya, orang-orang yang memimpin di kerajaan 1000 tahun. Bagian pertama adalah orang-orang yang di rapture, bagian yang kedua adalah orang-orang yang lolos di masa kesusahan besar. Itu sangat sedikit ya, dibandingkan jumlah manusia saat ini hampir 9 miliar. Ya, kalau yang di rapture yang diberitahu kepada saya itu kurang dari 100 orang di seluruh dunia. Ya, makanya firman atau daftar Adonai Semasia mengatakan ya di Matius 24 mulai dari ayat 37, kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh ya. Kenapa seperti zaman Nuh? Karena pada zaman Nuh orang itu masih kehidupannya normal, kawin mengawini, menabur menuai, membangun, dan makan dan minum ya. Baru setelah itu ditimpa kesusahan, yaitu air bah ya. Dan yang diselamatkan di zaman Nuh hanya 8 orang. Yang dibinasakan kurang lebih 2 miliar manusia di seluruh dunia itu mati kena air bah.
Jadi kalau kita hitung rasionya sebenarnya ya, maka dikatakan kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh. Artinya rapture itu seperti zaman Nuh. Kalau zaman Nuh rasionya tadi 8:2 miliar, berarti di zaman rapture ya, di zaman laka atau pengangkatan itu rasionya ya, kalau manusia sekarang 10 miliar berarti berapa kalinya itu dari 2 miliar? 5 kalinya, berarti 5 kali 8 kurang lebih 40 orang ya. Makanya tadi saya bilang di bawah 100 yang akan di rapture ya. Karena apa? Nanti kita akan lihat ya, kenapa sampai seperti itu ya. Kenapa manusia-manusia yang lainnya sulit di rapture ya. Bahkan ya, seperti saya sampaikan, banyak orang yang diberi penglihatan ya, tetapi mereka tidak tahu ya, itu hanya diberi penglihatan supaya menyampaikan ya, bukan berarti mereka di rapture, tidak ya. Meskipun kita diberi penglihatan, tetapi bukan berarti kita di rapture, bukan berarti kita naik ke surga hidup-hidup ya, bukan berarti seperti itu ya. Itu hanya peringatan ya, manusia diberi peringatan ya. Sebenarnya manusia tidak layak sebenarnya masuk ke surga ya. Nanti kita akan lihat kenapa manusia tidak layak masuk ke surga ya. Itulah visi dari pelayanan kita YH Ministry. Lalu kita memiliki pelayanan kantor pusat itu di surga, di Samaim, Yerusalem baru ya. Jadi kantor pusat kita di surga, bukan di dunia ini ya. Kita ini hanya cabang ya, salah satu cabang di dunia ini, dan mungkin juga satu-satunya cabang ya. Kantor pusat kita di Samaim. Kita memiliki gembala agung sinode pusat, yaitu YRA, Yahweh Yeshua Hamasya Ruach Kodes Ehad. Itulah gembala agung sinode pusat kita ya. Jadi artinya visi kita tadi masuk ke surga tanpa mengalami kematian ya. Dan ini yang harus kita pahami ya. Jadi yang masuk ke surga itu sangat sedikit ya. Tidak bicara miliaran orang ya, tidak. Kalau manusia bisa masuk ke surga miliaran orang dengan menyembah sesembahan dari nenek moyangnya dengan berbagai bahasa, saya sampaikan ya, tidak perlu Bapak Yahweh memerintahkan malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dan menamakan nama Yesua ya. Tidak mungkin ya, dan tidak perlu dilakukan seperti itu. Kalau memang miliaran manusia bisa masuk ke surga ya, itu tidak perlu diberi nama Yesua. Toh bisa kan dengan nama sesembahan nenek moyang orang bisa masuk surga katanya. Berarti tidak perlu, apalagi harus mencurahkan darah yang mahal ya, darah pencipta ya. Jadi kalau orang tidak percaya ya dengan darah pencipta, itu akan dibinasakan ya. Makanya kenapa ya hanya sedikit yang bisa masuk surga. Jadi itu tadi ya, artinya kalau bisa miliaran ya tidak perlu dia harus mencurahkan darahnya, tidak perlu dia datang ke dunia, toh bisa juga masuk ke surga ya, masuk ke Samaim. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Hamasya mau mendengarkannya ya. Jadi supaya kita mengerti bagaimana kehidupan kekal dan kematian kekal itu adalah pilihan ya. Kita yang memilih, manusia memilih apakah mau hidup kekal atau mati kekal. Memang kalau ditanya, kita akan memilih hidup kekal. Cuma bagaimana caranya bisa hidup kekal, itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan pencipta kita ya. Hubungan yang istilahnya harmonis ya. Kita menyatu dengan dia selalu ya. Makanya dikatakan jika kita di dalam Adonisua dan Adonisua dalam kita, dan kita di dalam Bapa Yahweh, maka kita adalah Ehad. Kita adalah satu. Kalau kita sudah satu dengan pencipta kita, siapakah lawan kita lagi? Tidak ada ya. Kematian sekalipun tidak bisa menguasai kita ya. Makanya
orang-orang di rapture ini adalah orang-orang yang benar-benar dikuduskan, ya. Tidak ada satu titik dosa pun yang menguasai manusia, makanya bisa di rapture, ya. Karena kematian adalah upah dosa. Jadi manusia-manusia mati ini sebenarnya itu adalah upah dosa, ya. Itu ciri-cirinya, ya. Karena apa? Karena manusia ini masih terikat dengan kutuk dosa nenek moyang. Mulai dari Adam, ya, sampai kepada mungkin nenek moyang kita seperti saya orang Batak, ya. Itu kutuk dosa dari nenek moyang orang Batak itu menguasai orang Batak, ya. Menguasai juga yang lain, orang Ambon, orang macam-macam, ya. Saya tidak sebut lebih detail, ya. Artinya itu nenek moyang yang berbuat salah, ya. Padahal kita belum lahir, ya. Tetapi kutuk itu mengikat, ya. Harus dilepas melalui tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach, ya. Jadi kalau kita tidak mengakui ada pencipta yang menjadi manusia dan yang mencurahkan darahnya, maka dipastikan orang ini tidak mungkin masuk ke Samaim. Kalau dia tidak mengakui darah pencipta, yaitu darah Yeshua Mashiach, yang adalah manusia yang sudah mencurahkan darahnya, dan dia juga adalah Elohim, ya. Jadi dia 100% manusia, 100% Elohim, ya. 100% pencipta, ya. Ini harus kita pahami, ya. Karena 6 miliar lebih manusia di muka bumi ini tidak percaya ada pencipta yang menjadi manusia, apalagi sampai mati dibunuh, apalagi sampai mencurahkan darah. Itu 6 miliar manusia lebih tidak percaya. Dan nanti kita lihat. Itulah, ya, Bapak Ibu, visi kita. Lalu kita memiliki misi. Misi kita itu ada 5, ya, untuk mencapai tujuan. Yang pertama, misi kita adalah kita harus dimeteraikan di dalam kitab kehidupan. Itu melalui pentahiran, ya, pengudusan, ya. Jadi kita itu dicelupkan di air sampai 8 kali, karena penggenapan Adonai Yeshua Mashiach adalah yang ke-8, ya. Lalu yang kedua, kita harus menyatu dengan tubuh dan darahnya setiap hari, karena Adonai Yeshua berfirman, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Nenek moyang bangsa Israel, leluhur bangsa Israel itu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Apa artinya? Artinya mana itu tiap hari dimakan. Dan yang disebut dengan benar-benar makanan, ya, jadi makanan yang kita makan setiap hari, ya, memang itulah makanan. Kita tergantung dari makanan, ya. Tubuh kita yang fana ini tergantung dari makanan dan minuman. Begitu juga tubuh rohani kita yang akan hidup kekal, itu tergantung dari tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach, yang adalah makanan dan minuman yang harus kita konsumsi setiap hari. Bahkan kalau bisa 2 kali sehari, ya. Istilahnya seperti itu, ya. Tidak ada orang bisa makan 1 kali 1 minggu atau 1 kali 1 bulan, apalagi tidak minum. Maka dikatakan makan dan minum, ya, setiap hari, ya. Jangankan bicara 1 minggu tidak minum, 1 hari saja kita tidak minum bisa mati, loh, ya. Apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun. Sehingga orang-orang di luar sana sering banget menghina, ya. Kalian itu kanibal, katanya, ya. Makan tubuh dan darah setiap hari, kanibal, katanya. Tidak apa-apa, ya, karena dia berfirman, ya. Jadi ngapain kita mendengarkan orang-orang yang tidak diselamatkan, ya. Kita tutup kuping saja, ya, daripada mendengar celotehan orang-orang yang tidak diselamatkan, ya. Itu misi kita yang ketiga, ya. Yang keempat, misi kita untuk mencapai visi, kita harus menjaga hubungan yang baik dengan sesama kita manusia, termasuk dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Artinya apa? Jangan kita menindas ataupun melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, kadang-kadang kalau manusia ini marah,
suka sekali mengucapkan, "Aku tidak akan mengampuni engkau sampai mati sekalipun." Ya, itu kata-kata yang berbahaya ya. Dan juga ya, kita harus menjaga hubungan yang baik ya. Bila perlu kita tidak perlu membalas yang jahat ya. Harus membalas yang jahat dengan yang baik ya. Itu hubungan horizontal ya, dengan sang manusia kita harus jaga. Lalu yang kelima, misi kita adalah tidak menambah mengurangi firman atau tidak menambah mengurangi dafar Elohim ya. Ya, kita seperti yang saya bilang kemarin, lebih bagus kita memakai kata dafar ya. Karena dafar itu artinya dalet ya, alef res ya, itu alef res itu darah ya. Jadi jalan menuju darah pencipta ya, itu dafar ya. Kalau firman ya, firman itu terlalu umum ya. Orang-orang tidak percaya pun pakai firman ya. Makanya kita lebih baik menggunakan dafar Elohim atau dafar Adonai Yeshua HaMashiach ya. Itu ya Bapak Ibu, itulah misi kita ya. Jadi kalau misi kita ini sudah kita lakukan, maka kita mempelai kudusnya dari Yerham Ministry akan dibawa terbang ke awan-awan pada saat rapture, dan tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah visi dan misi dari pelayanan kita Yerham Ministry. Kita akan masuk ke dafar Elohim. Judulnya adalah Satan Iblis menghalangi mempelai kudusnya untuk di rapture. Kita akan baca dari Wahyu 12 ayat 1-8. Dan terlihatlah suatu tanda besar di langit, seorang wanita dengan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Dan ketika mengandung dalam rahimnya, dia berteriak karena menderita sakit bersalin, dan karena tersiksa pada saat melahirkan. Dan terlihatlah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah besar, yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, dan dia melemparkan mereka ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan wanita yang akan segera melahirkan itu, supaya bila mana dia telah melahirkan anaknya, naga itu dapat menelannya. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Dan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan tahtanya. Dan wanita itu melarikan diri ke padang gurun, di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim, agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama 1260 hari. Dan terjadilah peperangan di surga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu berperang juga para malaikatnya. Tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan, bahkan tidak ada di tempat mereka masih ditemukan di surga. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk teman-teman pelayan Subasiah. Jadi dafar Elohim Wahyu 12 ini ya, mulai dari ayat 1 ya, kita baca sampai ayat 8 ya. Ini bicara mengenai wanita dan naga ya. Ini banyak orang yang salah menafsirkan ya, atau mengatakan mengenai siapa wanita itu ya, dan juga naga. Kalau naga sudah pasti itu adalah Satan ya, atau kata orang iblis, atau fallen angel. Apa hubungannya? Nanti kita lihat ya. Ini sebenarnya luar biasa ya. Cuma 8 ayat ini bisa menggambarkan kejadian yang akan terjadi di zaman akhir nanti ya. Dan ini juga bicara rapture ya, bicara laka ya. Nanti kita lihat kenapa ini bicara laka ya. Saya baca dulu rangkumannya ya. Jadi tadi kita baca dari atas ya. Seorang wanita dengan berselubung matahari dan bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Wanita ini bicara Israel ya. Ada 12 suku Israel ya.
Jadi artinya wanita ini bicara Israel ya. Dan Israel yang dimaksud adalah nanti ya, Israel yang 144.000 ya. Bukan Israel yang ada saat ini di Timur Tengah. Belum ya, bukan itu. Nanti yang 144.000. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Wanita yang dimaksud adalah Israel yang 144.000. Lalu naga merah itu adalah Satan ya. Dia dikatakan dia memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Dan ada 7 mahkota ya. Ini bicara apa? Kalau kepalanya 7, berarti mahkotanya 7. Jadi bicara kepala 7 ya, itu berarti mahkotanya ada 7 ya. Mahkotanya ada 7. Tetapi dikatakan kenapa tanduknya ada 10 ya. Padahal kan kepalanya 7, mahkotanya 7, tapi tanduknya ada 10. Berarti ada 3 ya tanduk itu yang tidak ada mahkota dan juga tidak ada kepala ya. Itu ya artinya Bapak Ibu Mesia mau mendengarkannya ya. Nah, jadi dikatakan di sini naga merah itu ya sebenarnya ya ada menggambarkan ada 7 negara super ya. Ya saya tidak menyampaikan ini secara terbuka ya. Ada 7 negara super ya, itulah yang memiliki otoritas, makanya mereka ada mahkota. Dan yang 3 ini ya, 3 tanduk ini sebenarnya adalah kelompok-kelompok pemberontak yang memiliki kekuatan yang luar biasa ya. Mereka tidak memiliki wilayah, yang mereka tidak memiliki otoritas, makanya dikatakan mereka tidak memiliki mahkota ya. Jadi naga merah ini ya itulah nanti yang akan terjadi di zaman akhir ya. Lalu dikatakan sepertiga bintang di langit ya, itu oleh ekor naga diseret ya dan dilempar ke bumi ya. Ini bicara malaikat-malaikat yang jatuh yang nanti akan dilempar dari Samaim. Sekarang ini malaikat-malaikat sekarang ini masih boleh ke Samaim ya. Mereka masih bisa istilahnya meminta kepada Bapa Yahweh ya. Seperti Ayub ya. Ayub itu sebelum dia dicobai ya oleh Satan, oleh iblis, dia itu melapor ke Bapa Yahweh. Ya, dia masih bisa turun naik surga dan bumi. Tetapi nanti pada saat rapture dia tidak bisa lagi ke surga. Dia akan dilempar ke bumi ya. Karena nanti surga yang lama ya, langit yang lama dan bumi yang lama ini akan hilang lenyap, diganti dengan bumi baru, langit baru atau surga baru dan Yerusalem baru ya. Itu yang harus kita pahami ya Bapak Ibu, mempelajari Indonesia mau mendengarkannya ya. Lalu dikatakan wanita melahirkan ya, ini yang dilahirkan adalah mempelai kudusnya ya, atau orang yang sudah ditetapkan. Jadi artinya begini, tadi dikatakan ya di Wahyu 12 ayat 5 ya, dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Dan wanita ini dibawa kepada Elohim dan tahtanya. Ya, bayangkan itu. Wanita ini melahirkan langsung dibawa ke tahtanya. Ya, artinya inilah nanti orang-orang yang akan diangkat, di rapture. Dan wanita ini tadi dikatakan dia melarikan diri ke padang gurun, di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim. Dan di sana wanita itu akan diberi makan ya selama 1260 hari. Inilah 3,5 tahun ya, 1260 hari. Jadi artinya nanti yang 144.000 orang Israel ini, inilah nanti yang akan dilindungi. Mereka akan keluar dari Israel, mereka akan masuk ke tanah Edom, di mana tanah Edom itu adalah daerah Yordania. Ya, itu di daerah Petra ya. Kalau ada kita pernah ke Petra ya, itu adalah gunung batu yang terbentuk ya dengan seperti rumah ya, tapi dari batu ya. Nanti kemungkinan 144.000 ini akan
semua ke sana ya, karena Israel nanti akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain ya. Bayangkan itu ada 100 juta lebih nanti tentara-tentara dari bangsa lain itu akan menginjak-injak Israel, dan bahkan dikatakan semua yang laki-laki anak-anaknya akan dibunuh dan perempuan-perempuannya akan diperkosa oleh bangsa-bangsa lain ya. Ini nanti yang akan terjadi di cawan murka ke-6 ya, itulah nanti yang disebut dengan perang Harmagedon ya. Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu, mempelai Adonis Masiah mau mendengarkannya ya. Lalu tadi ya, sepertiga bintang tadi itu artinya nanti malaikat-malaikat jatuh ini sudah tidak boleh lagi ya masuk ke Samaim ya, karena nanti mempelai kudusnya, orang pilihannya ini nanti sudah masuk ke Samaim, jadi tidak boleh lagi ada fallen angel yang di sana, apalagi yang meskipun hanya untuk permisi ya, atau istilahnya untuk minta izin ke Bapak Yahweh seperti zamannya Ayub ya, itu tidak bisa lagi ya. Ini ya, kemudian wanita itu nilai yang 144.000 dilindungi selama 3,5 tahun, 1.260 hari tadi ya. Dan ini yang harus kita pahami adalah wanita itu melahirkan dulu, baru dia dibawa ke padang gurun. Paham ya? Jadi artinya di rapture dulu, baru yang 144.000 digenapi. Ya, jadi jangan dibalik ya. Jangan orang mengatakan kesusahan dulu baru rapture, tidak ya. Saya beritahu ya, tidak seperti zaman Nuh ya. Bahtera dulu dibangun ya, diselamatkan dulu Nuh dan keluarganya, barulah air bah diturunkan. Bukan air bah dulu baru dibangun Bahtera. Bagaimana cara membangun Bahtera sementara air bahnya begitu besar ya, menutupi bumi ini? Begitu juga nanti tidak mungkin ya kesusahan besar dulu. Karena apa? Karena kalau kesusahan besar ya, itu ujungnya kematian ya. Sementara rapture itu kita diangkat hidup-hidup ya, tidak mengalami kematian ya. Seperti yang saya sampaikan ya, sekarang waktunya sudah dekat ya. Tahun sebenarnya sekarang ini adalah tahun 5996. Tahun Ibrani itu 5786, itu tahun yang salah. Kenapa? Karena yang menemukan tahun Ibrani adalah Hose ben Halafta. Dia mengambil acuan ya, penciptaan itu dimulai dari tahun 3761 sebelum Masehi. Ya, makanya saya pernah waktu masih di tempat yang lama ya, mereka bilang apa? Pak, rapture masih lama Pak. Ini masih tahun 5784 waktu itu. Masih 216 tahun lagi Pak, akhir dari hari ke-6. Makanya saya pernah mengatakan kemarin kan Pak Kopah mengenai tahun sebenarnya ya. Jadi sebenarnya tahun sebenarnya kita ini itu dimulai dari meninggalnya Adam. Adam meninggal umur 930 tahun. Itulah tahun yang sebenarnya di dunia ini. Kalau umur Adam itu dimulai dari penciptaan di hari ke-6 dan dia jatuh di hari ke-7. Sebenarnya kalau umur Adam dihitung itu 2930 tahun. Kalau dari penciptaan manusia. Kalau dari penciptaan awal seperti yang dimaksudkan oleh Hose ben Halafta, sebenarnya tahun yang sebenarnya sekarang ini kalau dari penciptaan awal itu tahun 12.996. Ini yang tidak dipahami oleh penyembah-penyembah Yahweh, pengikut Israel. Mereka hanya terpaku pada 5786 ya, tahun Ibrani ya. Karena tahun Ibrani itu sebenarnya salah ya. Kalau bulannya benar, bulan Nisan, Tisri itu memang dari zaman Mose pun sudah ada bulan itu. Tetapi tahunnya hilang ya. Karena apa? Karena Israel pindah-pindah, dijajah Babilonia, dijajah Roma, dijajah Mesopotamia dan sebagainya. Jadi akhirnya hilang tahun ini. Makanya kan air bah itu, kejadian air bah itu tahun 1600 di hari kedua. Makanya kan Nuh itu ketika air bah turun itu umurnya 600 tahun. Jadi bayangkan kalau 1000 kan berarti hari pertama 1600. Itulah tahun sebenarnya. Dan Adonis Masiah menggenapi firman-Nya itu di hari keempat, di tahun 4000. Tahun sebenarnya ya. Adonis itu mati
14 Nisan tahun 3791 tahunnya Ibrani ya, atau tahun 4000 tahun sebenarnya. Makanya di Hosea 6 ayat 2 dikatakan 2 hari dipulihkan, hari ketiga kita hidup bersama-sama dengan dia, yaitu di kerajaan 1000 tahun. Itu Hosea 6 ayat 2 ya. Saya sudah pernah menyampaikan ini dalam renungan sahabat beberapa sahabat yang lalu yang mulai tahu sebenarnya ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, mempelai Adonai Mesias mau mengarahkannya. Jadi supaya kita mengerti ya. Jadi wanita tadi itu dilindungi selama 3,5 tahun ya. Fallen angel itu diusir paksa, dan itulah tadi perang ya, disamain dengan malaikat Mikhail ya. Dan tidak ada lagi tempat buat fallen angel atau naga itu disamain. Jadi setelah nanti mempelainya di rapture, jadi samain itu dikosongkan ya dari Satan ya, dari naga ya. Jadi tidak bisa lagi masuk ke samain. Bahkan nanti tadi seperti saya bilang ya, bumi pertama, langit pertama itu akan hilang lenyap dan digantikan dengan bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Artinya Yerusalem baru ini belum pernah diinjak oleh fallen angel ya, meskipun dia dulu adalah malaikat tahta ya. Kerubim ini adalah malaikat tahta, tetapi dia belum pernah melihat Yerusalem baru, pun dia belum pernah. Apalagi menginjakkan kaki di Yerusalem baru, dia belum pernah ya. Ciri-cirinya ya tadi ya saya bilang, Satan iblis itu menghalangi mempelai kudusnya untuk di rapture ya. Seperti kemarin saya sampaikan, rapture itu bahasa Ibrani adalah lekah ya. Lekah itu lamed head, artinya melihat Elohim di langit dengan orang kudusnya. Itu arti rapture ya, arti lekah dalam bahasa Ibrani. Sementara ya, yang disebut dengan kesusahan besar ya, itu syarat gadol ya, syarat gadol. Sari, res, waw, tau, gimel, dalet, waw, lamed, waw, tau ya. Ada tanda penderitaan kedagingan yang besar yang akan terjadi. Itu artinya ya, syarat gadol ya, itu arti dalam bahasa Ibrani ya. Jadi artinya begini Bapak Ibu, mempelai Mesias mau mendengarkannya ya. Jadi si Satan ini ya, dia tahu, dia sangat tahu ya siapa orang-orang pilihannya ya. Satan ini punya rencana ya, kalau bisa tidak ada satu pun yang rapture, semuanya masuk ke masa kesusahan besar ya. Karena di masa kesusahan besar seperti yang saya sampaikan, perang nuklir akan terjadi di sangkakala ketiga. Itu awal perang nuklir. Puncaknya nanti di sangkakala ke-6, karena kurang lebih 3 miliar manusia lebih akan mati ya. 3 miliar manusia akan mati itu karena perang nuklir akibat api, asap, dan belerang. Ini bicara radiasi nuklir ya. Jadi kejadiannya sangat cepat ya. Sekarang ini kita memasuki akhir metrai kelima. Sebentar lagi metrai ke-6 itulah anti Hamasya, dan langsung masuk di metrai ke-7 itu bersamaan dengan sangkakala pertama. Itu singkat waktunya ya. Sangkakala pertama, kedua, ketiga itu langsung perang nuklir. Itu hanya bisa ya singkat, bisa hitungan hanya minggu dan bulan. Jadi beda ya. Metrai 1 sampai metrai 5 itu butuh waktu hampir 2000 tahun. Tetapi metrai ke-6 sampai kepada cawan murka ke-7 itu kurang lebih cuma 3,5 tahun ya, sangat singkat ya. Jadi banyak orang di luar sana mengatakan begini, oh Pak, belum ada, metrai belum dibuka ya. Itu mereka bilang, padahal kan jelas di Wahyu kita baca ya, siapakah yang dapat membuka metrai ini? Lalu diperlihatkanlah Yesua ya, sebagai anak domba yang sudah disembelih ya, dialah yang layak membuka metrai. Artinya apa? Ketika Adonai Yesua ya sudah menggenapi firman-Nya, dia sudah mati disalib dan dia bangkit dan naik ke Samain. Ketika dia naik ke Samain itu dia sudah membuka metrai pertama ya. Jadi bukan nanti, bukan. Kalau nanti masa sampai 2000 tahun metrai tidak dibuka, kapan lagi anak manusia ya untuk menjemput mempelai kudusnya? Karena terlalu lama ya. Kita ini butuhnya sekarang ya. Karena Adonai Yesua itu
sudah menetapkan segala sesuatunya, karena sekarang sudah di akhir hari ke-6. Makanya tadi saya bilang tahun kita 5996. Artinya begini, rapture bisa terjadi kapan saja, mulai dari hari ini sampai nanti. Kemarin saya selalu sampaikan kan dalam ibadah malam kita ya. Jadi artinya begini, bahkan di Matius 24 ya, ayat 21-22 dikatakan, jikalau waktunya tidak dipersingkat, tidak diperpendek, maka tidak ada satupun yang selamat. Ya, tidak ada manusia satupun yang selamat kalau masa kesusahan besar ini tidak diperpendek. Ya, artinya nanti mungkin tidak 3,5 tahun ya. Bisa 3 tahun, bisa 2,5 tahun, dan bahkan bisa 2 tahun. Ya. Kenapa? Karena orang-orang pilihan pula, makanya waktunya diperpendek. Ya, itu ya Bapak Ibu, memerintah Mesias mendengarkannya ya. Jadi supaya kita memahami ya bagaimana Adonisua itu sudah mempersiapkan segala satunya. Maka saya kan selalu mengatakan, rapture ini sudah dirancangkan sejak sebelum permulaan dunia. Ya, bayangkan, sudah dirancangkan sejak sebelum penciptaan. Dan kejadiannya hanya sekejap mata. Hitungannya cuma detik, tiba-tiba hilang ya. Makanya tadi saya bilang, yang di rapture sangat sedikit. Tidak sampai 100 orang di seluruh dunia. Ya, bahkan saya disuruh membawa sekitar 20 sampai 25 orang untuk ikut pesta ya di Samaim ya. Itu ya yang pernah saya sampaikan. Tapi artinya kita ya, kalau memang kita semua sungguh-sungguh ya nggak apa-apa, jumlah kita cuma 40 ya, seluruh yang saat ini yang sudah dimeteraikan itu 40, tetapi ada beberapa yang masih ya plan gitu ya, masih ragu-ragu ya, itu bukan urusan saya lagi ya, itu udah urusan dengan Adonisua ya sebagai mempelai kudus kita ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, mempelai kudus Mesias. Terus wanita yang dimaksud adalah Israel ya, tadi yang melahirkan anak-anaknya di zaman akhir, yaitu mempelai kudusnya yang akan dirapture dan duduk di tahta Elohim dan yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun ya. Dan Satan naga diusir dari Samaim. Itu maksudnya seperti bintang-bintang dilempar ke bumi, artinya mereka tidak ada di tempat. Rapture itu harus mempersiapkan diri. Tidak bisa tidak. Tidak ada orang di rapture tiba-tiba di rapture naik ke surga, tidak ada. Kalau tidak persiapkan diri tidak mungkin. Ya, bagaimana mungkin dia dikuduskan? Ya, apalagi kan saya sudah bilang berkali-kali ya. Banyak orang penyembah Yahweh khususnya ya. Kenapa saya waktu itu disuruh berteriak ya? Engkau harus berteriak membangunkan mempelaiku untuk menyambut kedatanganku. Saya kaget waktu itu tahun 2022. Dan waktu disampaikan itu saya bilang, Tuhan, bukannya mereka orang-orang hebat saya. Dan mereka mengerti Ibrani dan sebagainya ya, bahasa Ibrani, dan juga mengerti daftar-daftar yang mereka ucapkan ya, saya bilang. Tapi ternyata ya itulah seperti yang saya sampaikan ya, tahun 2024 waktu kita pertama kali berdiri, kita masih sama dengan penyembah Yahweh yang lain. Ya, kita masih mengucapkan 7 hari raya besar tanpa ada Yesuanya. Makanya tahun 2025 saya ditegur oleh Adonisua bilang pada saya, engkau harus mengucapkan setiap penggenapan yang aku sudah lakukan. Ya, makanya Adonisua itu dia lahir di hari Pondok Daun. Makanya kita harus mengucapkan selamat kelahiran Adonai Suhamasiah di hari raya Pondok Daun. Bukan cuma selamat hari Pondok Daun, selesai, tidak. Atau kematiannya, selamat hari Pesah. Masa lebih tinggi Pondok Daunnya daripada kelahirannya? Masa lebih tinggi Pesahnya daripada kematiannya? Masa lebih tinggi buah sulung daripada kebangkitannya? Dan kebangkitan Yesus adalah buah sulung bagi kita, bukan buah sulung kebangkitan, bukan. Karena penyembah Yahweh mengikuti buah sulungnya Israel yang berubah-ubah setiap tahun. Itu tidak benar ya, karena orang Israel tidak percaya Yesus. Ya, harus dipahami ya. Sementara penyembah Yahweh
yang ada di Indonesia maupun juga di luar Indonesia itu mengagung-agungkan Israel di Timur Tengah. Mereka sebenarnya bukan Israel sebenarnya. Mereka itu keturunan Yakub. Saya sudah menyampaikan apa arti Israel. Israel itu Yod Sin Res Alef Lamed. Elohim yang menjadi sama seperti manusia, yang tangannya dihancurkan. Itulah Israel. Itulah Yesua. Ya. Sementara penyembah Bapak Yahweh tidak pernah mengucapkan itu. Bahkan tidak pernah beribadah di hari kenaikannya Kesamain. Tidak pernah. Kita juga sempat bingung dulu. Loh, kapan ada ibadah kenaikan Kesamain? Karena mereka tidak mengakui, karena 7 hari raya itu mereka bulat-bulat ya 7 hari raya. Bahkan Torah dibilang Roh Kudus. Dari mana jalannya Torah itu Roh Kudus? Torah itu seperti saya bilang, Torah itu tahu ya Alef Res He ya, melihat perjanjian darah itu Torah. Ya, arti Torah. Jadi banyak orang tidak mengerti apa arti Torah. Sabat juga saya sudah tadi kan, Sim Betal, perjanjian kembali ke rumah Bapa. Itu arti Sabat ya. Jadi kita juga waktu itu nggak ngerti ya. Kenapa? Tapi ketika ada Yesus mengatakan, engkau harus mengucapkan setiap penggenapan yang aku sudah lakukan, ya. Jadi itu penting ya Bapak Ibu, memberikan Mesias mengatakannya ya. Jadi bukan karena kita memanggil Yahweh Yesua Kodes terus kita masuk surga, tidak. Dan saya harus beritahu ya, hanya 144.000 inilah di zaman akhir yang akan dilindungi di masa anti Hamasya dan kesusahan besar. Yang lainnya tidak, bahkan diselamatkan pun tidak. Jadi jangan dikira orang Israel masuk surga kalau meninggal, tidak. Uang mereka aja menolak Yesua, pemilik surga. Bagaimana mungkin mereka masuk ke surga? Dan tidak pernah menyatu dengan tubuh dan darahnya. Makanya kan tadi saya bilang kita menyatu setiap hari. Ya, bukan 1 kali 1 minggu, 1 kali 1 bulan. Karena dia berfirman, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Artinya makanan dan minuman setiap hari kita makan, dan setiap hari kita minum. Itu yang harus kita pahami ya Bapak Ibu, mempelajari ada semestinya mendengarkannya ya. Kesimpulannya adalah wanita yang dimaksud dalam daftar Elohim di atas adalah Israel, yang melahirkan mempelai kudusnya, yang akan dirapture atau dilakah dan duduk di tahta Elohim. Inilah Matius 19 ayat 28 ya. Kita nanti akan duduk di tahtanya di 12 tahta dan juga nanti akan memiliki kerajaan 1000 tahun ya. Dan wanita yang melahirkan akan disiapkan tempatnya oleh Elohim selama 1260 hari hingga 3,5 tahun. Dan tidak akan mengalami masa kesusahan besar. Mereka akan dijaga oleh penghulu malaikat Mikhael. Lalu Satan, iblis, naga berusaha menelan anak yang baru tadi yang melahirkan. Artinya berusaha menghalangi kita ya untuk bisa dilahirkan ya, untuk bisa naik ke Samain ya. Jadi ini bukan bicara Adon Yesua ya. Banyak orang yang menafsirkan Wahyu 12 ini bicara Adonai Yesua Masiah, bukan ya. Karena kitab Wahyu itu adalah nubuatan ya, sudah digenapi oleh Adonai Yesua Masiah dan akan digenapinya secara sempurna ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi anak yang dilahirkan tadi adalah mempelainya yang mengikuti Torah yang sudah digenapi ya. Jadi kita melakukan Torah yang sudah digenapi ya, bukan Torah yang belum digenapi ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, memberkati semuanya mau mendengarkannya ya. Itu tadi ya. Lalu dikatakan saat ini naga Satan berusaha menggagalkan mempelai kudusnya untuk dirapture dengan 1001 cara ya. Ini banyak sekali sebenarnya, tapi saya tidak sampaikan secara banyak ya. Yang inti-intinya tadi yang pertama, Satan ini sengaja ya untuk menggagalkan. Pertama, di luar itu banyak pengajaran ya. Pengajaran yang mengatakan tidak mungkin Tuhan pencipta menjadi manusia. Itu ada 6 miliar lebih manusia yang mengucapkan itu. Artinya tidak mungkin 6 miliar ini di-rapture. Kemudian sisanya kurang lebih 3 miliar ya. Mereka ini ya tidak mengakui Yesua yang sudah menggenapi. Ya, artinya begini,
Seperti tadi saya bilang, mereka lebih meninggikan 7 hari besar daripada meninggikan Adonai Yeshua Mashiach. Sekalipun mereka mengucapkan Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach, tapi mereka tidak melakukan penggenapan yang dilakukan oleh Adonai Yeshua Mashiach. Makanya saya juga kaget waktu ditegur oleh Adonai Yeshua, engkau harus mengucapkan setiap penggenapan yang aku sudah lakukan. Ya, akhirnya itulah ya, termasuk juga kenaikan Adonai Yeshua itu 27 iyar, kejuran Roh Kudus itu 8 siwan. Ya, itu ya. Jadi bukan versinya Israel ya. Jadi itu pertama. Terus kedua, yang sering kita dengar ya, seperti kemarin ya, mengenai tanda ya. Ini juga tipu daya Satan ya. Tanda kemarin itu bukan tanda ya. Karena yang kemarin itu masih bisa dimodifikasi, masih bisa dibeli, masih bisa dipalsukan. Tanda nanti adalah tanda ketika perang nuklir sudah terjadi. Dan nanti orang susah makan, susah minum. Karena apa? Karena semua binatang mati kena radiasi nuklir, baik yang di air, di darat, di udara, ya, maupun di mana-mana ya, semua akan terkena radiasi kimia. Jadi akhirnya anti Hamasya itu akan membuat posko-posko makanan. Di situ nanti orang yang akan makan akan diberi tanda. Tidak peduli tua muda, kaya miskin ya. Kalau yang kemarin orang kaya itu dia punya uang, saya tidak perlu dikasih tanda, pokoknya kasih uang. Dan yang harus kita perhatikan ya, jangan sampai kita mengatakan karena minum susu coklat DNA berubah ya. Ini berbahaya ya. Kita menghina Bapak Yahweh sebenarnya ya. Karena DNA manusia tidak bisa berubah. Ya, makanya saya bilang, kalau DNA saya berubah, saya jadi ular saat ini juga. Karena ular itu RNA, saya kasih tahu. Dia adalah makhluk hermafrodit. Dia memiliki 2 kelamin, ya, makanya ular itu bisa mereproduksi dirinya sendiri. Ya, dia bisa punya kandungan sendiri dalam tubuh sendiri. Ya, makanya ketika teknologi-teknologi yang kemarin itu yang mau merubah DNA, ya itu mulai dirubah itu dari awal ya, dari sel sperma dengan sel telur sebelum pembuahan itu dipisah. Ya, dan juga setelah pembuahan dipisah. Kita ini sudah berbentuk ya. Jadi tidak mungkin apapun yang disuntik ke kita, apapun yang kita minum, tidak bisa merubah DNA. Apalagi katanya mengandung nanochip, nggak ada. Nanochip itu 10 pangkat minus 9. DNA kita, sel nukleotida kita, itu 10 pangkat minus 11. 100 kali lebih kecil daripada nanochip. Apa artinya? Kalau itu disuntik ke kita, manusia ini langsung mati di tempat. Ya, tapi itulah ditipu sama Satan ya. Wah, ini ada videonya. Ya, video kan bisa direkayasa dan menakut-nakuti. Ya. Jadi jangan kita mengucapkan kata-kata tadi ya, DNA berubah gara-gara minum susu coklat. Itu sama dengan menghujat ruah Yahweh Elohim. Seolah-olah manusia diciptakan tidak sempurna. Kita diciptakan sempurna ya, serupa, segambar, dan secitra dengan Elohim ya. Jadi artinya tidak mungkin DNA tidak berubah ya. Itu ya tipu daya kedua. Tipu daya ketiga, itu banyak orang mengatakan Samaim ada di alam roh. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya. Samaim itu tidak berada di alam roh. Alam roh itu hanya ada lingkupannya dunia ini. Alam roh itu sama dengan alam kematian, alam supranatural, alam gaib, alam apapun namanya. Itu tempat berkumpulnya roh-roh orang mati. Itu hanya di bumi ini. Tidak ada alam roh itu sampai ke planet Mars, sampai ke luar galaksi kita, tidak ada. Ya, hati-hati ya. Jangan kita mengucapkan kata-kata yang fatal ya. Berarti kita menghina Bapak Yahweh seolah-olah Samaim itu letaknya di alam roh. Di Samaim itu kita penuh dengan kemuliaan ya, dengan tubuh kemuliaan ya. Dan juga ya,
seperti tadi juga kita harus menghormati ya penggenapan Adonai Yeshua Mashiach. Jadi kalau kita tidak mengakui dia, ya sudah, nggak usah mimpi masuk surga ya. Jangankan di rapture, masuk surga saja belum tentu ya. Pasti masuk ke alam maut ya. Itu ya Bapak Ibu, mempelajari Mashiach, memperkenalkannya. Jadi supaya kita memahami, Satan ini memang sengaja ya menghalangi mempelai-mempelainya untuk bisa di rapture. Dan dia tahu ya siapa yang mau masuk ke surga, dia tahu. Makanya dia mencoba menghalangi. Dia mencoba membuat hal-hal yang tidak berkenan ya. Jadi kita sedikit ini bukan karena kita butuh banyak, tidak. Ya, karena memang cuma sedikit kita. Karena hanya ini yang diperintahkan kepada saya. Engkau harus berteriak membangunkan mempelai kudusku untuk menyambut kedatanganku ya. Jadi kita tidak butuh jutaan, tidak butuh ya. Bahkan kita sekarang juga 40 saja itu sudah besar sebenarnya ya. Karena saya hanya diperintahkan sekitar 20 sampai 25. Tapi kalaupun 40 kita ini memang sungguh-sungguh, tidak ada masalah. 40-nya juga nanti akan ditempatkan di kerajaan 1000 tahun, memimpin di kerajaan 1000 tahun. Di luar yang 12 ini duduk di tahta. Ya, ada orang mengatakan waktu itu, kok cuma YRH Ministry saja yang di-rapture? Lah, emangnya ada gembala sana yang diperintahkan untuk mempersiapkan mempelainya? Ya silahkan tanya sama gembalanya, saya bilang. Benar nggak Bapak diutus untuk mempersiapkan mempelai kudusnya untuk di-rapture? Itu saya bilang, tanya gembalanya. Kenapa? Gembala salah, semuanya binasa. Ya, yang mengikut dia akan binasa semua. Nggak main-main, ya, keselamatan tidak main-main. Makanya yang masuk neraka itu masuk alam maut itu miliaran. Yang masuk surga sangat sedikit, ya, sangat-sangat sedikit ya. Bahkan tadi saya bilang, zaman Nuh 2 miliar manusia binasa, dan itu juga termasuk tidak masuk surga ya, bukan cuma binasa karena air bah. Mereka tidak masuk surga. Karena apa? Karena mereka menolak Nuh, menolak Noah. Kan ada firman di Lukas 10:16. Jikalau mereka mendengarkan engkau, mereka mendengarkan aku. Jikalau mereka menolak engkau, mereka menolak aku, dan menolak dia yang mengutus aku. Itu Adonisio yang ngomong. Dan bahkan Adonisio juga mengatakan kepada Bani Israel, Bapamu Satan, Bapamu Iblis, Bapak segala dusta. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang melakukan Torah. Dan Yohanes 3:19. Bahkan Bapak Yahweh juga mengatakan kemarin kan, di Keluaran 16 ayat 28. Ya, Musa, sampai kapan kamu tidak patuh dengan Torahku? Bayangkan itu, dari zaman Bapak Yahweh saja, Bani Israel sudah ditegur ya, dikatakan tidak pernah melakukan Torah. Kok sekarang penyembah Bapak Yahweh gagah-gagahan bisa melakukan Torah? Torah yang mana kau lakukan? Pernah nggak kau menyembelih anak domba seperti zamannya Mose? Bahkan cuma 1 kali 1 tahun. Ya, itu silahkan jawab sendiri ya Bapak Ibu, mempelajari Mashiach mau mendengarkannya ya. Jadi itulah daftar Elohim bagi kita dalam ibadah Sabat pada hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abah Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Yeshua Mashiach Wira Kodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai kudusnya di rapture, masuk bersama surga kekal Yerusalem baru. Haleluya. Amin. Sudah satukan doa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh pada ibadah Sabat pada hari ini. Kami mengucap syukur Engkau yang sudah berbicara kepada kami Bapak Yahweh. Biarlah setiap daftar Elohim, daftar Adoni Yeshua Mashiach yang kami dengar, biarlah itu Engkau meteraikan di dalam hati kami yang paling dalam, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60 bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapak Yahweh, nama Adonai Yeshua Mashiach, dan nama Ruach Kudus senantiasa dipermuliakan dalam sepanjang kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonai Yeshua Mashiach melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu, dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach, sehingga nanti ketika Engkau datang Adonai Yeshua Mashiach, Engkau datang menjemput kami semua mempelai kudus-Mu dari YRH Ministry. Kami semua terbang ke awan pada saat rapture, masuk ke kerajaan Samayim pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya.
Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Adonai Somasya, terima kasih Ruach Kodes. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dan juga minyak kudus-Mu. Haleluya, amin.